Udah tahu kan kenapa harus beli mobil 8M? Biar cocok sama outfitnya Ibu Gubernur kita tercinta. Keren banget. Mau deh punya outfit kayak gini. By the way, Ibu Sherly Johanda, gubernur terkaya, nggak mau nih ngikut outfit kayak gini. Ini tuh outfit kecintaannya masyarakat Kaltim. Aku nggak lo. Suka kan lo? Ngirit kan lo? Ngirit kan? Jadi jangan pada emosi, jangan pada sirik, jangan pada komen aneh-aneh karena outfitnya udah on point. Ya mobilnya harus menunjang juga dong. Bener gak? Nah, pilih yang mana? Ayo. Pilih Gubernur Maluku Utara atau istri dari Gubernur Kalimantan Timur yang viral itu? Silahkan pilih ya. Gaya istri Gubernur Kalimantan Timur jadi sorotan usai viral dengan penampilan glamornya bak bangsawan Belanda saat belusukan menemui warga. Gaya mewah dan nyentriknya dikritik seiring dengan polemik penggunaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Berpenampilan dengan gaun panjang bermotif bunga, berpadu perhiasan mencolok, serta topi klasik bak bangsawan Belanda. Jadi gaya Sarifah Suraidah Abidin Harum, istri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, saat belusukan menyapa warganya. Gaya Sarifah yang dinilai mencolok menuai sorotan publik seiring polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah. Sarifah bukan hanya istri Gubernur Kalimantan Timur, namun ia juga merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Sebagai pejabat publik, sikap flexing Sarifah dinilai menyinggung perasaan rakyat. Sehingga perbuatan dengan perilaku yang seperti Mbak Noni-Noni Belanda itu memberikan narasi negatif terhadap kepercayaan publik kepada seorang anggota dewan dan sekaligus sebagai seorang elit di Kalimantan Timur. Bu Sarifah seolah-olah lupa bahwa apa yang dikenakan, apa yang dipakai bersumber dari dana publik. Ini adalah mobil mewah yang sering digunakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, sebagai mobil dinas. Pengadaan kendaraan dinas yang mewah ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski dikritik, Rudi berdalih mobil dinas mewah untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta pembelian mobil dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sewajarnya. Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur, menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali, melakukan evaluasi Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit, empati pejabat publik diuji. Gaya pejabat serta kebijakannya haruslah selaras dengan kepentingan publik. Tim Liputan Kompas TV. Ada utang ratusan miliar. Harta kekayaan istri Gubernur Kaltim jadi sorotan saat outfitnya bergaya noni Belanda. Sosok Sarifah Suraidah Abidin Harum ikut mencuri perhatian, termasuk harta kekayaan yang dimilikinya. Sarifah Suraidah merupakan istri dari Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, Rudi Masud. Sebelumnya Rudi Masud viral soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah. Ternyata Sarifah Suraidah bukan perempuan sembarangan. Dia bukan sekadar pendamping kepala daerah, melainkan juga figur publik yang memiliki pengaruh politik kuat di kancah nasional. Sarifah sempat viral di media sosial karena gaya penampilannya yang unik dan glamor. Melalui akun Instagram pribadinya, ia kerap membagikan potret diri dengan dres panjang bercorak bunga, perhiasan mewah, serta topi lebar yang membuatnya tampil beda. Penampilan ini membuat banyak warganet menyamakannya dengan wanita bangsawan Belanda atau bangsawan Eropa zaman dulu. Rincian harta kekayaan Sarifah Suraidah. Sebagai pejabat negara, Sarifah secara transparan melaporkan hartanya dalam LHKPN.
Berdasarkan data per 22 Maret 2025 untuk periode 2024, total kekayaan bersihnya mencapai Rp66.519.280.429 rupiah. Berikut adalah rincian aset utamanya. Tanah dan bangunan, Rp26,5 miliar sedih mencakup 5 aset properti di Jakarta Selatan, Samarinda, dan Penajam Pasir Utara. Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai 15 miliar rupiah. Alat transportasi, Rp250 juta sedih terdiri dari 3 unit mobil lama, yaitu Suzuki X-Over, 2007, Honda Freed, 2008, dan Honda CR-V, 2010. Kas dan setara kas, mencapai 28 miliar rupiah. Harta lainnya, tercatat sebesar 224 miliar rupiah. Utang, Sarifah juga melaporkan kewajiban utang sebesar 112,6 miliar rupiah. Lahir di Balikpapan pada 1 Januari 1981, Sarifah memiliki akar yang kuat di Kalimantan Timur. Sebelum terjun ke politik, ia merupakan seorang pengusaha sukses yang menjabat sebagai pemimpin di PT Barokah Agro Perkasa selama hampir 1 dekade, 2014-2023. Karir politiknya memuncak saat ia resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Golkar. Ia maju dari Dapil Kalimantan Timur untuk menggantikan posisi suaminya yang memilih berkompetisi dalam pemilihan gubernur. Di internal partai, Sarifah juga memegang posisi strategis sebagai Ketua Ikatan Istri Partai Golkar, IIPG, Kaltim. Selain kesibukan di parlemen, Sarifah dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Ia mendirikan Bestie Sarifah Suraidah, BSS, sebuah komunitas sosial, serta menginisiasi Harum Center Foundation. Lembaga ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan misi sosial bagi warga di wilayah Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudi Masud dan anggaran fantastis mobil dinas 8,5 miliar rupiah. Seperti diketahui, suami Sarifah Suraidah, Gubernur Kaltim Rudi Masud juga tuai sorotan buntu pernyataan terkait pengadaan mobil dinas baru. Polemik ini bermula dari anggaran fantastis mencapai 8,5 miliar rupiah yang dialokasikan pemerintah Provinsi Kaltim untuk kendaraan dinas operasional sang gubernur di Jakarta. Rudi Masud secara terbuka menyatakan keberatannya jika harus menggunakan kendaraan kelas menengah seperti Kijang karena dianggap tidak merepresentasikan kekuatan ekonomi daerahnya. Jangan saya disuruh pakai Kijang. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh, tegas Rudi. Berdasarkan data sistem Inapro Pemprov Kaltim, kendaraan yang sedang diproses tersebut merupakan jenis SUV hybrid mewah dengan spesifikasi teknis tinggi, yakni mesin 2996 cc bertenaga 434 HP yang didukung motor listrik 140 kW. Pengadaan ini memicu gelombang protes dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Aliansi Geram, pada Senin, 23 Februari 2026. Menghadapi desakan tersebut, Rudi Masud meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak berpikiran negatif. Kami di Kalimantan Timur sampai hari ini. Belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur yang ada di Jakarta, ujar Rudi. Rudi berargumen bahwa pemilihan spesifikasi mobil tersebut masih berada dalam koridor hukum, khususnya merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur standar kendaraan dinas pejabat daerah. Selain itu, ia menekankan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai beranda utama Indonesia menyusul keberadaan Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurutnya, fasilitas yang mumpuni diperlukan untuk menyambut tamu-tamu internasional agar martabat daerah tetap terjaga. Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Hari ini mobil Pemprov Kaltim tidak ada mobilnya di sini yang ada cuma di Jakarta. Kalau di Jakarta disesuaikan dong. Jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, tersebut. Bu Shirley, tahukah bahwa Ibu ini adalah gubernur terkaya di Indonesia? Tahu. Tahu. Coba kita lihat datanya juga ya Bu ya, dari LHKPN kita saksikan, wow, subtotalnya banyak sekali Bu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dianggap menjadi gubernur terkaya di Indonesia berdasarkan data ini? Ya, sesuai data angkanya begitu. Oh. Kan dari pengusaha. Ketika kita menjadi pengusaha, kita harus melaporkan semuanya dengan benar. Jadi ketika menjadi pejabat, dia terbawa LHKPN-nya. Sherly Johanda jadi gubernur terkaya Indonesia. Berapa ya harta kekayaannya? Sherly Johanda dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025. Namanya ini menjadi sorotan usai disebut sebagai gubernur terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai 709 miliar rupiah. Melihat totalnya yang banyak itu, lantas apa saja ya daftar kekayaannya? Yuk kita lihat.
Dilihat dari LHKPN miliknya, Sherly Johanda memiliki harta kekayaan dari berbagai bidang. Dari surat berharga, total kekayaan Sherly Johanda mencapai 245 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk harta kekayaan tanah dan bangunan diketahui mencapai 201 miliar rupiah. Istri mendiang Benny Laos ini memiliki aset yang tersebar di Manado, Ambon, hingga Pulau Morotai. Bukan cuma itu, untuk harta kekayaan lainnya yakni dari transportasi dan mesin yang mencapai 7 miliar rupiah. Diketahui ia memiliki 4 buah mobil dan 1 motor. Sementara untuk kas dan setara kas miliknya yakni senilai 146 miliar rupiah. Nah, untuk harta lainnya senilai 96 miliar rupiah dan harta bergerak lainnya senilai 37 miliar rupiah. Untuk utang yang dimilikinya yakni mencapai 24 miliar rupiah. Dengan demikian, total kekayaan yang dimiliki Sherly Johanda yakni sekitar 709 miliar rupiah. Itu dia harta kekayaan Sherly Johanda yang disebut sebagai gubernur terkaya Indonesia. Melihat harta kekayaan Sherly Johanda, apa nih pendapat kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Berlalu soba. Untuk administrasinya. Bapak punya kapak. 1 tahun lalu, tepat 20 Februari tahun 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda memulai amanah besar menghadirkan perubahan nyata. Dan perubahan itu mulai terasa. Di bidang pendidikan, biaya komite SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta resmi dihapus melalui program BOSDA. Tahun 2025 dialokasikan senilai 38 miliar dan meningkat menjadi 50 miliar pada tahun 2026. Lebih dari 54 miliar dari APBD dan 92 miliar APBN juga digelontarkan untuk revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Ini tentang memastikan tidak ada lagi anak Maluku Utara yang tertinggal karena biaya. Di sektor kesehatan, hampir 100% warga telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Dengan KTP Maluku Utara, layanan dapat aktif dalam 24 jam. Akses kesehatan kini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih merata. Untuk kesejahteraan masyarakat, 700 rumah tidak layak huni direnovasi pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar 20 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi 1.500 rumah pada tahun 2026 karena bangunan yang layak adalah dasar kehidupan yang bermartabat. Di sektor pertanian, 1.500 hektar dibuka untuk lahan baru dan 41 km jalan tani dibangun. Hilirisasi komoditas kelapa dan rempah didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Di laut, transformasi pesisir dimulai dari kampung nelayan Dufa-Dufa dengan bantuan 230 kapal dan alat tangkap serta akses pembiayaan untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan dengan alokasi sekitar 700 miliar untuk jalan dan jembatan demi membuka konektivitas antar wilayah. Pada tahun anggaran 2025, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara membangun 8 unit jembatan dengan total bentangan 145 meter di Desa Sambiki, Ruas Labuha Sawadai, Laiwuyu Juketamo, Sangu Induk, serta Tolabi Togore Batua. Selain itu, dibangun jalan beraspal sepanjang 6,2 km pada ruas SP Sidanguli Jailolo, Ibu Kedi, Kedi Galela, dan Tolabi Togore Batua. Pada tahun anggaran 2026, direncanakan pembangunan lapen sepanjang 49,5 km dan jalan beraspal 15,5 km di wilayah Halmahera, Pulau Mangoli, Pulau Makian, dan Kota Ternate. Pada tahun yang sama, juga akan dibangun 12 unit jembatan dengan total bentangan 662 meter di sejumlah sungai dan ruas provinsi, antara lain Ake Bastiong, Ake Bibinoi, Ake Dolit, Ake Samong, Kalioba II, serta ruas Laiwui Jikotoma Anggai. Dan dalam tata kelola pemerintahan, Maluku Utara berhasil masuk pada zona hijau Monitoring Center for Prevention KPK dengan skor 89. Ini merupakan bukti komitmen terhadap pemerintahan yang lebih bersih. Perekonomian Maluku Utara tahun 2025 tumbuh sekitar 34,17%, menjadikannya salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. 1 tahun mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semuanya. Namun, 1 tahun telah cukup membuktikan arah bahwa perubahan itu sedang berjalan untuk pendidikan yang lebih adil, untuk kesehatan yang lebih merata, untuk petani dan nelayan yang lebih sejahtera, dan untuk Maluku Utara yang lebih kuat. Perjalanan masih panjang, dan langkah itu sudah dimulai.
Baru kali ini iri sama gubernur orang. Please Ibu Sherly, aku speechless banget nonton video 1 tahun kerja, hasil kerjanya Ibu Sherly. Aku speechless banget, bangga banget walaupun aku bukan warganya Ibu Sherly, tapi aku tuh wow, amazing banget sama kepemimpinannya Ibu Sherly. Di video sebelumnya yang aku upload tentang gubernur Ibu Sherly ini, banyak banget masyarakatnya yang masuk ke kolom komentar dan bilang bangga banget punya gubernur kayak Ibu Sherly. Aku jadi iri. Ya iya, siapa yang gak iri punya pemimpin yang baik banget, cinta banget sama daerahnya, mau banget membangun daerahnya lebih baik. Dan yang paling aku suka dari gubernur Maluku Utara ini, walaupun dia dinobatkan sebagai gubernur terkaya se-Indonesia, tapi penampilannya sederhana banget, sederhana tapi kelihatan berkelas banget ya, nggak perlu pakai aksesoris yang mewah-mewah, yang hedon-hedon, ya kan? Tapi tetap terlihat berwibawa. Setuju nggak? Jadi berharap banget Indonesia punya pemimpin-pemimpin kayak Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly. Please, ya kalau semua pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita punya hati yang mau membangun negeri, hati yang terbeban sama keluhan-keluhan masyarakatnya, please nggak perlu tunggu beberapa waktu, beberapa tahun untuk jadikan Indonesia emas. Tapi kalau para pemimpin negeri cuman bisa memperkaya diri sendiri, nggak peduli sama rakyatnya, nggak peduli sama daerahnya, ya mau sampai 2000 tahun ke depan pun nggak akan jadi, nggak akan terwujud Indonesia emas, nggak akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin daerah kita cuman mementingkan kepentingan diri sendiri. Salut banget sama Ibu Sherly, salut banget, bangga banget, iri banget sama masyarakatnya yang punya gubernur kayak gini. 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda dan Sarbin Sehe, akhirnya sampai pada satu titik evaluasi. Dan hasilnya, mayoritas warga kota Ternate memberikan rapor positif. Survei Litbang Halmahera Pos mencatat, 84,3% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja 1 tahun ini. Tapi dalam demokrasi, suara kritis adalah bagian dari kesehatan pemerintahan. Apa yang membuat publik puas? Program perumahan menjadi penggerak utama. Sebanyak 40,3% responden menilai rumah layak huni dan intervensi kebutuhan dasar sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah. Di sektor pendidikan, kebijakan sekolah gratis diapresiasi 17,5% warga. Layanan kesehatan gratis dan perhatian terhadap gizi masyarakat juga menyumbang 12,5% tingkat kepuasan. Namun, tantangannya tetap ada. Infrastruktur masih menjadi titik lemah.